Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal azhar rahimakumullah, para asatidzah, para guru, para ustadz, para pendidik, kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim pada hal yang berikutnya yang perlu di dalam penyampaian ilmu kita, pentransferan ilmu kita dalam dunia pendidikan kita sebagai seorang muallim. Untuk kita perhatikan ya. Untuk kita perhatikan yang pertama dalam pertemuan ini insyaallah adalah al-qasas. Artinya kita menggunakan metode kisah. Ya. Jadi ada sehingga tidak memunculkan kebosanan dalam diri anak didik kita, dalam diri murid kita. Ya. Karena senantiasa terus disampaikan dalam bentuk ceramah-ceramah yang membutuhkan keseriusan, begitu kan? Kemudian dengan segala metode teori-teori, berbagai kaidah-kaidah yang disampaikan, begitu. Tetapi sesekali kita perlu juga menyelipkan kisah-kisah di dalam pendidikan kita, dalam pengajaran kita. Kenapa ikhwatal azhar rahimakumullah? Kisah ini atau metode kisah, penyampaian ilmu dalam bentuk kisah atau melalui kisah ini adalah metode yang paling lama sebetulnya. Dari semua metode kisah ini, uslubul qissah atau qasas ini adalah metode yang terlama. Kenapa kita katakan di metode yang terlama? Karena kalau kita lihat, kita memahami hidup ini pun diawali dari apa? Dari kisah. Kita memahami hidup ini diawali dari kisah. Kita mengenal hidup ini diawali dari kisah. Dari mana kita tahu? Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah kemudian mengisahkan tentang awal hidup ini dengan menceritakan Nabi Adam. Gitu kan? Kehidupan manusia ini dengan kisah Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Adam alaihissalam. Ya kan? Jadi diawali dengan kisah. Jadi metode kisah penyampaian ilmu adalah metode yang paling lama daripada semua metode dalam dunia pendidikan. Kenapa ikhwatal azhar rahimakumullah? Kisah menjadi sesuatu yang juga diperlukan dalam pengajaran kita. Karena kisah itu biasanya memberikan sebagai sebuah daya tarik gitu. Untuk anak didik kita lebih menikmati. Kemudian kisah menjadi sesuatu yang hiburan. Begitu kan? Bagi anak didik kita. Sehingga kisah itu seringkali ketika sebuah kisah tampilkan dengan menarik, dia seperti sesuatu yang bersambung. Sehingga anak didik kita itu pengen lagi-lagi mendengarkan kisah tersebut. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah hiburan dalam jiwa mereka. Ya. Tentunya kisah-kisah yang disampaikan tidak hanya sebatas sebuah hiburan, tetapi kisah yang mengandung berbagai kisah yang mengandung berbagai pelajaran, kisah yang banyak bermanfaat buat anak-anak didik kita yang mendengarnya, begitu. Nah, ini ikhwati al-azhar rahimakumullah. Ya. Karena itulah maka ketika satu metode pelajaran kita dengan kisah itu biasanya susah dilupakan. Artinya dia akan melekat lama kisah. Ya, ketika kita sampaikan cerita, banyak kan cerita-cerita ketika kita kecil tuh mendengar cerita-cerita yang sampai sekarang tuh kita masih
masih hafal gitu, masih tahu jalan cerita tersebut. Ya, kenapa? Karena metode tersebut metode yang disenangi oleh hampir setiap orang, gitu kan, apalagi anak-anak begitu. Bahkan bukan cuma anak-anak ya, metode yang disenangi, hiburan, tanpa terasa dia kemudian mendapatkan ibrah pelajaran dari situ, sehingga sesuatu yang dinikmati biasanya sulit untuk lupa begitu. Nah, ini ikhwatul azhar rahimakumullah. Ya. Dan kita bisa lihat tentunya yang pertama sebagai kita rujukan kita dalam bagaimana kisah ini perlu kita sampaikan atau metode kisah ini perlu kita tampakkan atau tampilkan dalam pendidikan kita, dalam pengajaran kita, dalam Al-Qur'an sendiri. Iya kan? Dalam Al-Qur'anul Karim begitu banyak kisah-kisah ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu. Nah, ini kata rahimakumullah. Karena itulah maka Allah memerintahkan faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya. Allah merintahkan Rasulullah SAW faqasusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah tersebut. Artinya dalam metode dalam penyampaian dakwahmu, dalam pengajaran kamu kepada umatmu, para sahabat, ya, dan kita bisa mendapat pelajaran itu dengan apa? Kisah. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Karena kisah yang benar itu ya, akan menjadikan akal kita ikut bergerak, akal kita ikut aktif dalam memahami kisah tersebut. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Nah, ikhwati azhar rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim ya, atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah begitu banyak, begitu banyak ada di dalamnya. Ya, tadi saya katakan bahwa bagaimana kisah tersebut bisa memberikan hiburan. Ya, hiburan. Ya. Kalau kita lihat kepada guru pertama kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah SAW, ya, kemudian ketika kita kisahkan beliau kepada anak didik kita, kepada murid kita kisahkan, ya, bagaimana kemudian candanya beliau, ya, yang kita sudah bahas, bagaimana canda beliau ketika ya, bertemu ketika dia menziarahi Zahir kan kemarin, seorang Rasulullah SAW ketika menziarahi seorang budak, kemudian dia tekap budak tersebut sampai kemudian nggak tahu si Zahir ini siapa yang menekapnya. Ya. Sampai ketika beliau tahu bahwa yang menekapnya Rasulullah SAW malah disemai, kemudian disengajakan. Artinya kisah itu sampaikan akan memberikan sebuah hiburan, gitu kan? Akan sebuah hiburan. Atau mungkin kisah Rasulullah SAW yang lain dengan istrinya. Ya, ketika Rasulullah SAW kemudian berjalan bersama Aisyah dan para sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabatnya, udah kamu duluan, Rasul dengan Aisyah belakangan, kan begitu. Kemudian diajak khilaf, kemudian lomba ya lari kan, ketika itu oleh Rasulullah SAW. Lalu lomba lah Rasulullah SAW dengan Aisyah. Ketika lomba itu Rasul kalah dengan Aisyah, begitu kan? Karena Aisyah radhiyallahu anha masih sedikit lemaknya, sehingga dia masih cepat. Rasulullah SAW kalah. Selang beberapa lama, ketika Rasul berjalan kembali dengan Aisyah dan para sahabatnya suruh jalan duluan, Rasul belakangan, begitu kan? Rasul belakangan. Ketika kemudian itu Rasul bersama Aisyah, kita lomba lagi. Pada saat itu lomba Rasul yang menang. Kenapa? Karena Aisyah sudah kebanyakan lemak. Begitu. Karena kata Rasulullah SAW, satu-satu kan begitu. Dulu engkau menang karena engkau tidak banyak lemaknya, sekarang engkau ya kalah. Artinya kisah-kisah seperti ini, apalagi kisah kemudian ya mungkin sahabat-sahabat yang yang lucu seperti Nu'man dan sebagainya, itu bisa memberikan sebuah hiburan begitu. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Atau kisah sendiri bisa menjadi sebuah atau sarana untuk taqwiyatul azaim, untuk menguatkan tekad. Ya, selain sebagai tasliyah, sebagai sebuah hiburan, tapi kisah juga bisa menjadi penguat tekad seseorang. Kita kisahkan kisah kepada anak didik kita, orang-orang sukses. Kisah orang-orang sukses. Begitu kan? Ya, baik dari Al-Qur'anul Karim, kemudian bagaimana kemudian ya Zulkarnain misalnya, luar biasanya, bagaimana kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam begitu akhirnya sukses meskipun di awal mengalami ujian yang luar biasa, begitu kan, dari saudara-saudaranya ya dicemplungin ke sumur sampai kemudian dijual, kemudian juga ya dan sebagainya, begitu di penjara.
akhirnya mendapatkan kesuksesan, begitu kan? Itu kan menguatkan tekad, ya, bahwa saya kehidupan ini sesuatu yang tidak jarang orang-orang sukses diawali oleh sebuah ujian-ujian yang tidak ringan, yang tidak mudah. Begitu. Artinya kisah-kisah orang-orang sukses dari para anbiya, para sahabat, atau orang-orang sukses yang ada yang sebelumnya, ya, yang ada sebelum kita maksudnya. Ketika kita ceritakan, kemudian ada sosoknya bahwa ini hak, ini benar, itu akan memberikan sebuah penguatan tekad, itu kan, taqwiyatu azaim. Kemudian kisah yang jika disampaikan oleh kita juga akan menjadi sarana untuk kemudian mereka akhdul ibar. Ya, dia mengambil pelajaran, dia mengambil ibrah, begitu. Dia mengambil ibrahnya, ya, pelajaran dari situ. Banyak ikhwatidzar rahimakumullah. Nah, jadi kita bisa lihat betapa banyak kisah-kisah ditampilkan atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, gitu. Nah, kisah-kisah yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim ini, ya, atau yang bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayatnya, ya, dia tidak lepas bahwa kisah itu apa? Ahsanul qasas. Kisah yang dikatakan Allah, yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Muhammad SAW adalah kisah yang terbaik. Nah, ini juga. Jadi kita carikan kisah terbaik buat anak didik kita. Begitu kan? Bukan kisah yang ecek-ecek gitu, atau kisah-kisah yang nggak ada nilainya, kisah-kisah yang cuma mengharapkan ketawa saja, tapi nggak ada ibrah di situ. Tapi ahsanal qasas, begitu. Karena Allah mengatakan kan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an min qabl. Kan begitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguh aku atau kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW ahsanal qasas, dalam surah Yusuf kan, kisah yang paling baik, ya, kisah yang paling baik, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, gitu. Jadi kisah yang kita tampakkan atau kita ceritakan kepada diri kita adalah kisah-kisah yang terbaik, gitu. Orang-orang terbaik misalnya kita kisahkan kita dalam pendidikan kita, atau kisah-kisah yang memang mengandung banyak ibrah, pelajaran, mau'izah buat mereka. Kemudian yang kedua, ya, kisah yang kita ceritakan kalau kita dalam Al-Qur'anul Karim, selain dalam Al-Qur'an kisahnya kisah yang terbaik, maka kisahnya itu ya kisah yang benar, bukan kisah yang mengandung kebohongan, bukan kisah-kisah fiktif yang akhirnya anak-anak dibawa melayang kemana-mana begitu tanpa pernah akan terjadi itu sebenarnya, tanpa pernah akan terjadi apa yang kita ceritakan tadi, atau kisah-kisah mengandung khurafat misalnya kan, sehingga anak didik kita akhirnya terbawa pada situasi-situasi yang menjadikan tadi kan sesuatu yang sifatnya khurafat. Nah, ini khawatirizah rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan kisahnya adalah kisah Al-Haq ini, Allah mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haqq. Al-A'raf, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Jadi selain kisah dalam Al-Qur'an kita dapatkan kisah yang terbaik, ya, kedua kisah dalam Al-Qur'anul Karim yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kisah yang benar, bukan kisah-kisah yang bohong. Gitu kan, Allah jauh daripada sifat itu tentunya, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguhnya inilah kisah-kisah yang benar. Kemudian kisah dalam Al-Qur'anul Karim, selain dia kisah yang terbaik, kemudian dia kisah yang benar. Kemudian yang ketiga, bahwa kisah dalam Al-Qur'an adalah kisah yang bermanfaat. Kisah yang bermanfaat. Allah katakan dalam akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran yang bermanfaat. Gitu kan? Kisah yang bukan kemudian tidak ada manfaat setelah itu, enggak ada nilainya habis itu kan, cuma ditertawakan, ya, atau cuma sebagai sebuah hiburan, gitu. Habis itu enggak ada manfaatnya, tidak. Tetapi kisah yang kita tampakkan atau kita ceritakan adalah kisah yang bermanfaat,
Karena Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah ya, bagi ulil albab. Ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an Al-Karim, kita bisa klasifikasikan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Yang pertama dalam Al-Qur'an kisah Al-Anbiya. Ya kan? Pertama dalam Al-Qur'an Al-Karim qasasul anbiya. Yang pertama, kita bisa lihat bagaimana kisah Nabiullah Adam, kisah Nabiullah Nuh, kisah kemudian Nabi Musa, Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Bagaimana mukjizatnya, bagaimana kemudian sabaran mereka atau bagaimana karakter para umatnya. Ya, ada dari mereka yang kemudian menyambutnya, ada dari mereka kemudian mendustakannya, begitu. Artinya kisah-kisah al-anbiya. Bagaimana perjuangan para anbiya di dalam dakwahnya. Nah, ini kisah-kisah anbiya yang pertama kita bisa dapatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ada kita nggak ada salah menceritakan bagaimana orang-orang sukses seperti mereka kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua dalam Al-Qur'an, kisah-kisah kalau kita perhatikan adalah kisah orang-orang terdahulu. Kisah orang-orang terdahulu. Tentunya ya pasti ada nilai tadi, manfaatnya. Ya, bagi kita ketika kita mau melihat atau membaca atau kemudian menelaah bagaimana kisah mereka. Kisah orang-orang terdahulu. Bagaimana Talut, bagaimana ya kan ketika Talut dengan Jalut, bagaimana kisahnya Maryam alaihissalam, bagaimana kisahnya Dzulqarnain, bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, bagaimana kisahnya Ashabul Ukhdud, gitu kan? Itu semua kisah-kisah yang terdahulu. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Qur'an Al-Karim juga kita bisa lihat kisah pada masa Rasulullah SAW. Kisah itu di zaman Nabi SAW pada masa itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana kisah Rasulullah SAW dalam perang Badar, begitu kan? Dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Tabuk, begitu. Kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah, surat Al-Imran, begitu ya, surat Al-Anfal. Artinya kisah-kisah pada masa Rasulullah SAW. Bagaimana kisah Rasulullah SAW dengan kaum Bani Israel, begitu pada surat Al-Baqarah. Rahimakumullah. Inilah tiga ya, macam kalau kita klasifikasikan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, kisah Al-Anbiya, kemudian kisah umat-umat terdahulu dan kisah pada masa Rasulullah SAW. Ini khawatir rahimakumullah. Begitu pula Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, dalam pengajarannya, dalam taklimnya kepada para sahabatnya. Beliau sebagaimana tadi katakan faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Beliau pun menggunakan metode kisah dalam penyampaian risalahnya, menggunakan metode kisah dalam pengajaran terhadap para sahabatnya, begitu. Nah ini khawatir rahimakumullah. Kadang beliau menyampaikan kisah, kadang beliau mendengarkan kisah lalu kemudian diambil ibrahnya. Nah ini jadi metode Rasulullah SAW dalam dakwah kita bisa lihat juga bahwa beliau menggunakan metode kisah. Ya. Nah, khawatir rahimakumullah, kita bisa lihat banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya, yang diutarakan oleh Rasulullah SAW. Ya, misalnya bisa kita pernah baca atau mungkin ya pernah dengar bagaimana kisah seorang sahabat Khabbab bin Al-Arat yang mendatangi Rasulullah SAW pada saat beliau bersandar ya di Ka'bah ketika itu. Kemudian Khabbab mengadukan kepada Rasulullah SAW bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy terhadap mereka. Ya mereka ya dicaci, mereka mengalami penyiksaan para sahabat ketika itu. Lalu kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW sambil mengeluhkan. Ya. Dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah tastansirul lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membantu kami? Allah tada'ullaha lana. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah pada kami? Untuk kami bisa keluar daripada masalah ini, untuk kami bisa menang kita semua. Rasulullah SAW kalau berdoa, ya doa Rasulullah SAW diijabah. Tapi Rasulullah SAW tidak langsung berdoa pada ya Allah, kemudian selamatkanlah, ya, hilangkanlah siksa dalam diri sahabat kau. Tidak. Begitu kan? Tapi Rasulullah SAW tidak berdoa seperti itu. Karena memang sudah menjadi takdir, bagian takdir daripada
umat ini yang telah Allah tetapkan bahwa umat ini ya yang berada di atas jalan Allah akan mengalami itu semua. Begitu kan? Ya sebagaimana umat sebelumnya. Karena itulah Rasulullah SAW menceritakan bagaimana umat sebelumnya. Begitu. Umat sebelumnya juga nggak langsung mereka sukses dalam dakwah, nggak pernah mengalami suatu ujian, nggak pernah mengalami sebuah siksaan, tidak. Karena itu sudah menjadi sunatullah, fix sunatullah itu sesuatu yang fix. Begitu. Dan Rasulullah SAW tidak tahu ini bagian daripada takdirnya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang dialami oleh para sahabat tadi. Maka Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa? Umat sebelumnya. Ya. Tidakkah engkau tahu umat-umat sebelumnya? Ya. Di mana mereka kemudian ada yang dipendam dalam tanah, kemudian dibawa gergaji dan ditaruh kepalanya, digergaji kepalanya, menjadi terbelah. Tapi mereka tidak keluar dari agama Allah, mereka tetap di atas tauhid. Ya. Kemudian ada dari mereka yang disisir dengan sisir besi sampai kemudian terkelupas semua kulitnya, begitu kan? Tapi mereka juga enggak keluar atau enggak meninggalkan tauhid, tidak meninggalkan jalan Allah. Jadi Rasulullah SAW tampakkan kisah umat-umat sebelumnya yang juga sama berada di atas jalan Allah seperti kalian, begitu. Tapi Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira. Di antara kabar gembira nubuat Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, "Wallah la yatamanna hadzal amr." Gitu kan? La yatamanna hadzal amr hatta yasira rakiba min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Tapi Rasul berikan kabar gembira pada para sahabat, enggak usah kamu sedih, gitu kan? Enggak usah kamu sedih. Karena Allah akan memenangkan agama ini. Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga seseorang pengendara berjalan dari San'a sampai Hadramaut itu aman aja. Enggak ada rasa takut kecuali pada Allah. Enggak ada khawatir ada begal di jalan, enggak ada khawatir ada perampokan di jalan, enggak akan khawatir. Bahkan wadzibu ala gonamihi. Bahkan ya enggak akan ada serigala itu memangsa kambingnya. Bahkan kadang mungkin bisa berjalan bareng antara serigala dengan kambingnya, mungkin begitu. Ada rahimakumullah. Jadi metode Rasulullah SAW dalam penyampaian ilmu tadi, gitu kan, kepada para sahabat dengan metode kisah. Dari situ di akhirnya para sahabat menjadi paham, Khobab menjadi paham. Oh iya, orang-orang sukses dulu pun nggak ada yang langsung sukses, nggak ada mereka, tapi mereka mengalami itu semua. Begitu pula pun kita, kan begitu. Atau kisah Rasulullah SAW yang lain, misalnya, ya, yang dimana kemudian kita bisa lihat Rasul menceritakan 3 orang kan, ada 3 orang yang masuk, ya, yang dalam goa, ya kan, yang kemudian terperangkap dalam goa. Nah, itu kan luar biasa kisah tersebut diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, terperangkap dalam goa. Kemudian apa? Ya, ketika dia terperangkap, ada seorang dari mereka yang mengatakan, kita sebutkanlah amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akan menggeser batu ini dari dalam goa. Mereka menyebutkan masing-masing amalnya. Ya. Yang pertama mengatakan, saya punya kebiasaan tidak memberikan minum sebelum aku berikan minum kedua orang tuaku, baru aku berikan minum kepada istri dan anakku. Pernah suatu ketika pulang, pada saat itu aku perah susu. Ketika aku ingin berikan minum kedua orang tuaku, sudah tertidur, kan begitu. Sudah tertidur. Sampai kemudian aku tunggu semalam itu sampai bangun dia pagi dan susu itu masih ada pada tanganku. Lalu kemudian aku berikan minum kepada orang tuaku, lalu pada istriku, anakku, pada budakku. Ya Allah, kalau ini sebagai sebuah amal baik karena Engkau ya Allah, geserlah batu itu, geser. Kemudian yang kedua menceritakan, aku pernah begitu mencintai, suka kepada sepupuku, anak pamanku, begitu kan. Kemudian suatu ketika dia membutuhkan uang, nah, aku pinjami 120 dinar, tapi dengan syarat dia mau tidur denganku. Ya, akhirnya dia mau. Tatkala kemudian ingin terjadi, artinya perbuatan zinanya,
kemudian perempuan itu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau buka cincin ini kecuali dengan haknya. Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sesuatu yang halal, dengan mau Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diurungkan. Lalu kemudian dia lepas, tidak menjadi zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipersilakan pulang dan 120 dinar pun diberikan kepada wanita tersebut. Kalau seandainya dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ini sebagai sebuah amal kebaikan karena engkau, ya Allah, geser batu untuk kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, dia menceritakan, aku pernah punya seorang pelayan. Suatu ketika kemudian pelayan itu pergi, tapi masih ada harta gajinya sedikit padaku yang belum aku berikan kepadanya. Lalu kemudian aku kembangkan gaji ini, ya, dari hasil punyanya dia itu kembangkan sehingga menjadi banyak kambing, banyak sapi, kemudian onta, bahkan budaknya dari harta orang yang kerja tadi. Pada suatu ketika dia balik lagi dan meminta gajinya yang belum dibayar. Kita bisa bayangkan berapa dulu gajinya. Tapi kemudian ketika itu dikatakan olehku, itu kambing yang ada di sana semuanya itu punya kamu, itu sapi semua itu punya kamu, yang sekian banyak di lembah, itu onta punya kamu, budak itu punya kamu. Kata dia, apa benar? Iya, bawalah semua. Dibawa tanpa menyisakan sedikit pun bagi dia yang telah mengembangkan hartanya dia tadi. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini sebagai sebuah amal kebaikanku karena engkau, ya Allah, ya kan, geserlah batu. Akhirnya geser dan keluar. Ada kan kisah yang luar biasa. Banyak ibrah yang bisa kita ambil di situ. Banyak ibrah yang bisa kita ambil di situ. Ya. Di antaranya bagaimana bakti seseorang kepada orang tuanya. Bagaimana kemudian ketika dia menghindari dari perbuatan zina karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesuksesan. Bagaimana kemudian di situ juga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah tadi, ya, seseorang untuk amanah begitu terhadap harta orang lain. Banyak kisah pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ini metode kisah yang menjadi salah satu metode pengajaran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nani khati aliza rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang kita juga perlu lakukan dalam pendidikan kita atau pengajaran kita adalah darbul amsal, menggunakan tamsil atau amsal, gitu, analog, ya, dalam pendidikan kita. Dan ikhwatul rahimakumullah, kadang tidak semua murid kita bisa langsung memahami penjelasan kita. Kadang tidak semua murid kita bisa langsung memahami apa yang kita sampaikan. Begitu kan? Nah, terkadang kita perlu memberikan pendekatan terhadap apa yang kita sampaikan dengan apa? Dengan permisalan, dengan permisalan, dengan analog, dengan permisalan. Sehingga sesuatu yang tadinya mungkin masih mengawang-awang dalam pikiran murid kita, dia masih meraba gitu, apa sih sebetulnya isi daripada pelajaran ini dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika kita berikan permisalan, ya, dengan sesuatu yang dekat dengan dia, dengan sesuatu yang bisa dia lihat, sesuatu yang bisa dekat dengan dia, begitu, maka itu akan menjadikan mudah untuk kemudian difahami oleh murid kita. Nah, maka al-amsal, metode uslubul amsal ini. Nah, ini khazar hamakumullah. Kita bisa, misalnya ketika kita menceritakan sesuatu yang sifatnya abstrak, begitu kan, sesuatu yang sifatnya abstrak. Kadang-kadang sesuatu yang sifatnya abstrak ini kan sesuatu yang sulit untuk ditangkap. Iman, sesuatu yang sifatnya abstrak, begitu kan, iman. Tapi ketika kita gunakan pendekatan, ya, dengan sesuatu yang sifatnya konkret, begitu, maka itu akan memudahkan anak didik kita untuk bisa memahaminya. Begitu, bisa untuk kemudian memudahkan mereka untuk bisa memahaminya. Nah, ini kan metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan, ya, dalam sunnahnya. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menggunakan metode seperti ini dalam Quran. Begitu. Misalnya Allah mengatakan dalam surah Ibrahim,
Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha dan seterusnya. Allah menggunakan, tidakkah engkau perhatikan bagaimana alam tara kaifa bagaimana kemudian daraballahu masalan, Allah memberikan perumpamaan, amsal. Ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatin thayyibah. Itu ya, kalimatin thayyibah. Kalimat yang baik. Seperti apa? Seperti pohon yang baik, yang akarnya menancap ke dalam tanah kemudian menjulang. Ada kan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pemahaman kepada Rasul dan para sahabatnya tentang bagaimana orang yang beriman itu, gitu kan? Bagaimana keimanan para sahabat itu suatu yang abstrak. Keimanan. Tetapi ketika Allah menggunakan perumpamaan pohon, pohon sekitar mereka, dia bisa bedakan mana pohon yang kuat, mana pohon yang enggak kuat, mana pohon yang baik, mana pohon yang enggak baik, kan begitu. Ketika pohon dengan akar yang mendalam, ya, menancap ke dalam, kuat kokoh akar tuh pasti pohon itu pasti kuat. Begitu kan? Ketika pohon itu menjulang dengan ranting-ranting batang-batang, ranting-rantingnya, kemudian cabang-cabangnya yang menjulang ke langit, berarti dia mendapatkan cahaya yang baik. Pasti ini pohon bagus, begitu kan? Artinya ketika Allah kemudian memberikan perumpamaan orang-orang beriman, bagaimana keimanan orang-orang beriman itu dengan menggunakan pendekatan amsal melalui pohon tadi, akhirnya mudah dicerna. Yang dikatakan Ibnu Abbas bahwa pohon yang baik itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, syajarah thayyibah itu. Akar yang menancap ke dalam, ya, ke bumi itu, ya, ke dalam tanah atau bumi itu adalah amalnya. Itu amal orang beriman. Begitu kan? Itu amal orang beriman. Sementara kemudian cabang yang menjulang ke langit, ya, jadi meskipun mereka berada di bumi, beramal aktivitas seperti orang-orang layaknya yang ada di bumi yang masih hidup, tapi mereka sudah punya orientasi ke langit, begitu. Ada mereka sudah mengumpulkan amal untuk di akhirat, orientasi mereka untuk sudah akhirat. Jadi harus ini pendekatan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan terhadap Rasul dan para sahabat, pendekatan amsal atau ya, perumpamaan atau analog. Kemudian kata Al-Azhar rahimakumullah, pendekatan amsal ini, ya, dia akan menambah bagi si pendengarnya ziyadatu tadzkir. Ya, artinya dia akan bertambah, gitu kan, untuk ingat terus, karena digunakan tadi sesuatu yang dia bisa lihat, sesuatu yang bisa dia raba, begitu kan, sesuatu yang terjangkau oleh akal dia, begitu. Kemudian ziyadatu tafhim. Ketimbang kita menerangkan secara panjang lebar sesuatu, ya, yang membutuhkan waktu tidak sedikit, kemudian juga panjang lebar dan nggak jarang, kemudian menjadi nggak jelas juga. Tapi ketika kita menggunakan perumpamaan, itu nggak perlu panjang lebar seperti itu, tapi seluruhnya sudah masuk di situ. Begitu kan? Ada ketimbang barangkali menceritakan bagaimana orang beriman dengan panjang lebarnya, cukup dengan kata-kata Rasulullah SAW, genahlah, gitu kan? Seperti korma. Atau Rasul mengatakan misalnya masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali al-utrujah, kan begitu. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali al-utrujah. Seorang mukmin yang dia baca Quran seperti utrujah. Ta'muha thayyib, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Baunya wangi, kemudian rasanya manis. Artinya daripada menceritakan, gitu kan, menceritakan iman luar biasa orang beriman, bagaimana amal, bagaimana kemudian panjang lebar, sederhana Rasul menggunakan bahwa orang mukmin kalau rajin baca Quran itu seperti buah utruja, wangi dan bau rasanya manis, ya kan?
wangi, rasanya manis. Dia baca Quran, dia amalkan isinya, ya kemudian dia terapkan dalam kehidupannya, begitu sehingga kana khuluqul Quran, akhlaknya seperti Quran, ya akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri sebagaimana Rasulullah SAW, kan seperti buah utrujah. Baunya wangi dan rasanya manis. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang beriman yang tidak baca Quran, kata Rasulullah SAW, kamasali tamrah, seperti buah korma. Seperti buah korma. La rihalaha wa ta'muha thayyib. Enggak ada baunya, korma kan enggak ada baunya. Tapi rasanya manis. Ada seorang mukmin yang dia beramal baik, dia beramal soleh, dia mengamalkan Al-Quranul Karim, dia mengamalkan itu, tapi nggak baca Quran, tidak pernah baca Quran atau jarang baca Quran, seperti korma, gitu kan, seperti korma. Wa masal munafiq alladhi yaqra'ul Quran. Adapun perumpamaan orang munafik yang baca Quran, kata Rasulullah SAW, kamathalil raihanah, seperti raihanah. Allah alam, ada yang menerjemahkan kemangi gitu ya. Ada yang menerjemahkan kemangi, Allah alam, ar-raihanah. Bagaimana orang munafik yang baca Quran ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rihuha thayyibun wa ta'muha mur. Baunya wangi. Kenapa? Tampak luarnya kayak mukmin. Baca Quran. Orang munafik kan begitu. Antara batin sama lahirnya beda. Antara dalam sama luarnya beda. Luarnya dia tampak sebagai seorang mukmin karena baca Quran begitu kan, kayak orang mukmin, tapi ta'muha murrun, bau rasanya pahit orang munafik itu. Karena semasa bacanya untuk mendapat pujian, bacaan semasa untuk mendapat syuhra, ya, popularitas, bukan untuk diterapkan dan sebagainya. Tidak ada rasa takut dalam hatinya ketika dia baca Quran. Kemudian wa masal munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamathali, ya, kata Rasulullah SAW, kamathali raihana, kemudian kamathali al-handhalah, seperti al-handhalah. Allah alam, ya, kalau kita lihat handhalah itu seperti semangka katanya, tapi pahit begitu kan. Orang munafik yang enggak baca Quran, maka laisa laharih, enggak ada baunya, wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Ini kan pendekatan yang sederhana, hanya menggunakan 2 baris barangkali begitu, 2-3 baris saja orang sudah mencakup semuanya. Ketimbang kemudian dijelaskan tentang munafik, orang mukmin begini-begini dengan baca Quran begini. Benar bisa, tapi panjang begitu kan. Tapi sederhana Rasul mengatakan dengan perumpamaan itu, gitu kan. Ya meskipun Rasulullah jawamil kalim kan, dia punya kelebihan dalam hal tadi berbicara singkat tapi padat. Tapi Rasul juga ingin mengajarkan kepada kita, ketimbang kita nanti menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan mukmin dengan munafik dalam hal ta'amul dengan Quran atau tidak, dalam hal bermuamalah dengan Quran, udah sampaikan hadis ini, paham orang-orang begitu kan. Jadi ini khadizah rahimakumullah, ya, penggunaan amsal, penggunaan metode tamsil atau perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajarannya mereka. Nah ini terkait dengan itu, dan banyak sekali kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan ini, dan kita bisa lihat dalam hadis-hadisnya kan. Dan ini khawatir rahimakumullah, bisa kita baca sendirilah ya di dalam buku-buku atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Allahu alam, ini khawatir rahimakumullah terkait dengan 2 metode yang lain dalam pendidikan atau pengajaran kita yang mungkin juga kita perlu selipkan dalam dunia pendidikan kita, dalam pengajaran kita kepada murid-murid kita, metode kisah, metode qasas, dan metode tamsil atau amsal, ya, perumpamaan. Allahu alam, semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.